Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, bagian akhir yang akan kami sampaikan membahas mengenai pengadaan CASN tahun 2024 untuk penataan tenaga non-ASN. Berdasarkan hasil pendataan non-ASN tahun 2022, terdapat 2.355.092 tenaga non-ASN yang bekerja pada 595 instansi pemerintah dengan rincian 66 instansi pusat dan 529 instansi daerah. Penyebaran tenaga non-ASN tersebut sebanyak 325.517 bekerja pada instansi pusat dan 2.029.575 pada instansi daerah. Berikut merupakan progres dan proyeksi penyelesaian tenaga non-ASN dari total sejumlah 2,3 juta non-ASN yang terdata dalam database BKN sebanyak 249.930 non-ASN dinyatakan lulus seleksi tahun 2023, 317.178 di tahun 2022, dan 3.396 di tahun 2021. Secara kumulatif total 570.504 non-ASN yang terdata di database BKN dinyatakan telah lulus seleksi CASN tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Sehingga sisa non-ASN yang terdata dalam database BKN sejumlah 1.784.588 atau 140.433 diantaranya merupakan tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 dan 1.644.155 orang non-THK 2. 133 untuk instansi daerah dan 6.027 untuk CPNS lulusan sekolah kedinasan. Arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 mengacu pada 4 hal. 1. Fokus pada layanan dasar, tenaga guru dan tenaga kesehatan, seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS, dan mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Kini telah mempersiapkan solusi atas kendala-kendala yang muncul dalam penataan non-ASN. Ini juga merupakan bentuk tindak lanjut atas masukan Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR pada pertemuan sebelumnya. Pertama, kendala keterbatasan formasi P3K untuk non-ASN telah kami siapkan formasi secara khusus sehingga seharusnya sudah dapat terpenuhi. 2. Kendala keterbatasan jenis jabatan yang dilamar oleh non-ASN telah kami tambah nomenklatur jabatan pelaksana yang dapat dilamar oleh non-ASN selain jabatan fungsional. Ketiga, kendala kualifikasi pendidikan non-ASN yang tidak memenuhi syarat telah kami buka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. 4. Kekhawatiran tidak lulusnya non-ASN dan terbatasnya anggaran belanja telah kami atur prioritas bagi non-ASN di instansi pemerintah terdiri dari ex-THK 2 dan non-ASN pada pendataan BKN dan non-ASN lainnya. Serta kami juga siapkan konsep pengembangan P3K paruh waktu. Pada tahun 2024, pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS, sedangkan seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Secara nasional, seleksi CPNS dan P3K akan dilaksanakan melalui sistem komputer asisten tes atau CAT. Bagi pegawai non-ASN yang lulus seleksi dan tersedia lowongan formal di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi P3 penuh waktu apabila sudah melewati tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pan-RB. Yang kedua, tadi kalau kami lihat hampir masalahnya ini di guru. Hampir di banyak tempat ini problemnya guru, termasuk di tempat Bapak. Izin Pak Ketua, sebenarnya mungkin nanti Bapak bisa undang juga ketika raker ini dengan Dignas. Karena SKTT memang atas persetujuan Menpan RB, tetapi yang terkait dengan instansi pembina, itu persetujuannya di Dignas. Termasuk SKTT pendidikan tadi bukan di kami, tapi di Mendikbud. Hampir tadi masalah yang berkembang, 90% ini di Dikbud masalahnya. Saya langsung berbisik tadi cek coba BK Kanrek terkait dengan pegawai PU. Dan betul jika ada bagian asuransi tadi diterima. Mestinya tidak bisa kalau tidak ada dapodik. Kalau tidak ada dapodik, dia tidak bisa diterima. Kecuali dia ada dapodik di dalam pengajaran. Jadi nanti ini perlu dengan Dikbud, Pak Kepala BKN cek nama-nama termasuk di dapil tadi jika perlu cabut nicknya menurut saya. Karena itu satu-satunya salah satu adalah untuk mewujudkan keadilan buat mereka. Kami sejak awal telah membuat aturan, ternyata banyak aturan itu dibaliknya, kemudian disiasati seperti ini. Oleh karena itu Pak Ketua, kami nanti mohon data tadi Pak Ketua, termasuk Pak Junimat, tadi berkali-kali soal SKTT. Soal SKTT ini kami sudah rapatkan Bapak sekalian, kami tidak adakan rekomendasi jika tidak terkait dengan kemampuan teknis misalnya guru renang.
Guru renang itu perlu SKTT renang, Pak, Bapak sekalian. Jangan sampai guru renang tapi nggak bisa renang. Itu yang kemarin kami contohkan di yang kemarin. Begitu juga guru tentang keamanan, tentang apa namanya, pelatih silat. Jangan sampai nilainya bagus nggak bisa silat. Itulah SKTT-nya. Penjaga tahanan yang kami contohkan, jangan sampai penjaga tahanan nilai tesnya bagus nggak bisa silat, berarti nggak bisa jaga keamanan. Khusus terkait dengan guru, izin Pak Ketua, nanti ini kami juga akan segera koordinasi karena ini adalah Didikbud, termasuk Dapodik dan lain-lain. Makanya menjadi aneh, nanti tolong Pak Kepala nanti bisa disampaikan. Nah, terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi, tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi, pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah. Mohon Pak Ketua bisa hadir, menyampaikan di forum itu besok siang. Ya, para sekjen, para kepala daerah hadir. Besok Bapak silahkan kan Bapak, warning ini kan Bapak sampaikan ke para kepala, minimal sekda besok datang. Akan dihadiri oleh 1.300-an orang. Bapak sampaikan lagi. Kami sudah sampaikan, nggak bosan-bosannya Pak. Progres THK 2 ini mestinya sudah jadi prioritas kita. Jadi nanti Pak Amin THK 2 pasti masuk ini, tidak mungkin tidak. Jadi kadang penerjemah di lapangan ini, kadang memainkan tafsir sehingga untuk mengeruk keuntungan. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman, seluruh THK 2 pasti kita selesaikan di 2024. Begitu juga yang masuk database. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby, karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIP. Tinggal apakah paruh waktu atau penuh waktu, kira-kira gitu. Di luar data BKN, tadi masih menjadi PR yang nanti akan kita seduskan. Kami silakan Pak BKN untuk menyampaikan hal teknis tadi. Baik, terima kasih. Izin Pak Pimpinan dan Bapak sekalian, Pak Menteri. Jadi yang pertama mungkin yang Bu Rosi tadi, bahwa seluruh warga negara kan memang memiliki hak untuk bisa melamar jadi ASN. Jadi kalau kita melarang malah kita melanggar undang-undang. Namun kami ada Permen 462 Bu 2020 yang memungkinkan tadi penugasan dosen PNS ke swasta. Jadi ada penugasan di luar instansi pemerintah dan di dalam instansi pemerintah. Yang penting dari Dikbudnya nanti ada penugasan ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi kami sudah siapkan Bu di Permen 62 tahun 2020. Koordinasinya sama siapa itu Pak? Nanti Bu permintaannya ke Kemendikbud selaku instansi pembina. Kemenristek Dikti atau Kemendikbud? Kemendikbud. nanti kan diktinya ada di Dikbud Bu, di sana. Kemudian yang kedua, barangkali nambahkan tadi izin Pak Menteri yang disampaikan Pak Harmen, guru itu memang diberikan kesempatan 2002-2023. 2024 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah bagaimana ketika formasinya terbatas, ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paruh waktu. Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66, itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Sehingga dia harus jadi P3K walaupun P3K paruh waktu yang sedang kita atur di dalam Permen PAN Pak saat ini. Nah kemudian guru yang SKTT tadi memang dari Kemendikbud. SKTT itu ada dua Pak. SKTT untuk khusus itu prioritas dan tenaga honorer. Yang kedua SKTT umum. Walaupun nanti SKTT-nya yang umum lebih tinggi, secara berurutan yang akan dimenangkan walaupun dia nilainya lebih rendah dari yang umum, dia yang harus menang sesuai dengan Permen PAN. Karena ada urutan prioritas. Jadi kalau saya misalnya nilainya 10, kemudian yang umum itu setelah SKTT 12, saya yang harus dapat. Karena di Permen PAN kami menyebutkan bahwa secara berurutan prioritas yang pertama termasuk P1 tadi Pak Gawus izin, yang kedua adalah tenaga honorer. Jadi mereka. Jadi kalau ada formasinya 2, maka dia akan masuk 2 di situ. Nah ini mungkin kalau pelanggaran-pelanggaran itu tadi mungkin itu praktek di lapangan yang memang harus diproses secara hukum. Kemudian dari sisi regulasi, penyelesaian tenaga non-ASN ini, walaupun belum selesai di PP ini, kami sudah siapkan Pak perangkatnya semua. Termasuk 2022, 2023, 2023 itu 80%, 2024 setelah ada undang-undang itu 100%. Tapi kami mengharapkan memang seluruh Pemda itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan, itu problemnya. Nah, oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK 2 atau tenaga non-ASN mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah, kalau dia tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah, dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak untuk bisa hadir untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN. Ya. Kemudian yang Pak Gawus tadi, apabila ada salah input data, tapi mereka sudah dinyatakan lulus Pak.
tapi jabatannya berbeda, tapi sepanjang kualifikasi jabatan dan unit kerjanya sama, itu masih bisa kita usulkan untuk dilakukan perbaikan, Pak. Bisa dilakukan perbaikan. Bersih pimpinan, saya klarifikasi dikit. Ya. Di Dinas Perhubungan ini yang 50 kota, dan bukan hanya 50 kota, hampir di seluruh Ya. Dinas Perhubungan. Karena formasinya tidak tersedia, tadi kan penertiban, kemudian pengaturan jalan. Padahal mereka itu bekerja sudah puluhan tahun, 15 tahun dan lain sebagainya. Tapi nomenklatur jabatannya nggak ada. Karena ya nggak ada. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah terhadap honorer yang berstatus demikian itu, bagaimana jalan keluar supaya dia jadi ASN. Itu aja, Pak. Baik, Pak. Jadi yang pertama, basis dari formasi itu 3, Pak. 1, kualifikasi pendidikan. Makanya kenapa kita cantumkan yang SD, Pak. Kalau tidak dicantumkan kebijakan Pak Menteri SD, ini banyak yang tidak bisa terangkat. Makanya kita masukkan tadi yang SD. Yang kedua, basisnya adalah jabatan. Yang ketiga adalah unit kerja. Jadi di Kepmenpan 11 2023, nanti harus disisir, Pak. Siapkan ada jabatan yang sifatnya generik, yang semua orang bisa masuk. Jadi kebijakan kita sebetulnya lebih menghargai pada pengabdian dan dedikasi, Pak. Sehingga kita korbankan dulu tuh aspek profesionalitas, aspek syarat dan sebagainya. SD pun, Pak, itu hanya diperuntukkan bagi tenaga non-ASN, Pak Ketua, Pak Gawis. Jadi bagi mereka yang umum, dia wajib memenuhi syarat paling kurang SMA atau S1. Jadi ini hanya limitatif untuk tenaga non-ASN. Barangkali itu Pak Menteri, sebagai tambahan. Masih. Ya, baik, jadi sebenarnya linear Pak keputusan yang kami buat. Bahkan Pak Ketua waktu itu menyampaikan kan banyak yang nggak lolos kalau lulus SMA, maka kita bikin sekarang SD. Supaya yang masuk database BKN bisa kita selesaikan. Ini semua afirmasi karena Bapak waktu itu memutuskan bersama Komisi 2 agar ini terangkut semua. Kira-kira begitu. Oke. Baik, Mas. Cukup ya. Ya, mohon izin Pak Ketua. Kalau sampai penerimaan sampai dengan 2023, karena memang yang mendaftar itu sesuai dengan kualifikasinya, mereka kemudian sampai dengan 2023 belum ditemukan kasus itu. Tapi dari database yang masuk ke kami di dalam database BKN, itu ada jabatan-jabatan seperti pengemudi, kemudian ada pramubakti atau cleaning service yang juga kemudian dimasukkan oleh teman-teman di instansi. Nah, jumlahnya ini mencapai hampir 20%-an, sekitar 20%-an. 20% dari total? Dari sekitar 1,7 dari sisanya itu. Sangat banyak. Itu sebabnya kenapa kemudian kalau kita mengatakan bahwa yang dimasukkan ini adalah seluruhnya, berarti kita secara tidak langsung melegalkan yang namanya pramubakti, pengemudi, dan security itu boleh diangkat menjadi ASN. Artinya formasinya akan dibuka kembali. Padahal selama ini kan sudah ada kebijakan tidak membuka formasi untuk 3 jabatan itu. Itu Pak Ketua. Sama Pak. Jadi tadi saya sampaikan, karena memang itu sebetulnya menurut SMN-nya kan tidak boleh ya Pak. Kan ada tadi kriterianya, ada 6 kriteria tadi. Nah kalau misalnya ini diangkat, saya khawatirnya instansi yang tertib, yang tahu bahwa itu tidak akan diangkat dan tidak masuk dalam database, ini juga menjadi kasihan Pak. Mereka yang tertib malah tidak diakomodir. Ini yang menjadi permasalahan kita Pak. Ya, yang lebih kasihan lagi, kalau ada formasi hilang 340.000, yang ngantri jutaan lagi di luar nggak masuk gara-gara yang mengusulkannya salah. Kalau 20% kan 340 ribuan itu. Gitu. Nah, sementara tadi itu ada 8.000, ada berapa ribu, tempat saya ada 7 orang. Ya. Yang nggak bisa masuk gara-gara kena kita close, tapi ternyata ada 340.000 yang terbuang formasinya gitu. Ini yang harus kita ini. Banyak loh itu Pak Menteri, 340.000 itu. Terima kasih pimpinan. Dulu kita ketika RDP dengan Pak Menteri, Menpan RB, terhadap 2,3 juta. Pak Menteri pernah menyatakan ke kami bahwa 2,3 juta itu BPK mendapatkan temuan. Saya tidak tahu itu temuannya apa. Dan kami ketika itu meminta untuk ditelusuri. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BKN barusan, bahwa format-format yang disampaikan tadi, apakah cleaning service, sopir, sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku, sebetulnya itu tidak boleh masuk dalam database. Kan begitu. Ini kan memang maaf nih, ini kan kesalahan dari Menpan RB, kenapa sampai itu terinput. Sehingga korbannya ada sekitar 20% yang disampaikan oleh ketua. Kalaulah ini bisa dijadikan temuan BPK bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, apakah itu bisa dijadikan alasan apa yang ketua tawarkan tadi. Jadi ini temuan BPK, sebetulnya saya ulang lagi ketua sedang ngomong, itu yang namanya cleaning service, sopir, kan nggak boleh masuk ketua, sesuai dengan aturan. Apakah itu bisa dijadikan pembenaran untuk kebijakan yang diambil oleh BPKN tidak mendapatkan NIP itu, atau bagaimana? Ini saya usulkan, ya poin 5 ini tetap kita setujui. Ya. Jadi ini menunjukkan kenapa kita pakai tetap dengan kata yang telah terdata, itu komitmen kita. Nah nanti kita tambahkan poin 6. Ya. Poin 6-nya lagi disusun nih sekarang. Jadi terhadap misalnya